warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, saya Rahim Nur Fitriana sebagai moderator Bapak Jatayu Hadi Prakoso. Izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Data pribadi, nama Jatayu Hadi Prakoso. Tempat tanggal lahir, Jakarta, 20 Januari 1989. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tinggi badan 168 cm, berat badan 84 kg. Alamat, Jalan Karyawan 3, Gang Kenanga 5, RT 04, RW 09, nomor 26, Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Karangtengah, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Nomor handphone 0858 8064 2838. Status menikah. Email hadi.jatayu@gmail.com. Data pendidikan. Strata 1, Universitas BSI Bandung. Lulus 3 Februari 2015, jurusan Ilmu Komunikasi. Strata 2, Universitas Budi Luhur. Lulus 19 Maret 2019, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Komunikasi Pemasaran. Strata 3, Universitas Syahid. Masuk semester genap 2018, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Komunikasi Pemasaran sampai dengan saat ini. Kemampuan media sosial, desain grafis, konten digital, komunikasi virtual, komunikasi organisasi, multimedia, animasi 3D, editing, fotografi, public relation, marketing komunikasi, broadcasting, jurnalistik. Bahasa Indonesia aktif, Inggris pasif. Pengalaman dosen profesional 5 tahun di Universitas Bina Sarana Informatika. Dosen freelance 1 tahun di Universitas Pradita Serpong. Dosen home-base 1 tahun di Universitas Esa Unggul. Sekian pembacaan CV Bapak Jatayu Hadi Prakoso selaku pemateri dari bahaya narkoba bagi generasi muda. Kepada Bapak Jatayu Hadi Prakoso, waktu dan tempat dipersilakan. Kita buka yang semuanya. Halo, selamat pagi. Tentunya kita buka dulu selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada rekan-rekan semuanya yang sudah menempuh sampai dengan saat ini adalah kelas 10, gitu ya? Gitu ya, oke. Tentunya di kelas sekarang ini teman-teman sudah terkonsentrasi pada minat dan daya tarik rekan-rekan untuk mengambil jurusan sesuai dengan kompetensi teman-teman semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, teman-teman, sudah proses sekolah belum sih sampai dengan saat ini atau masih seminar saja? Masih bentuknya seminar ya. Oke, tentunya seminar beberapa hari berjalan itu penting untuk rekan-rekan semuanya, gitu ya. Saat ini seminar kita materinya mungkin sudah disampaikan oleh rekan Anda ataupun oleh Pak Jumanta bahwa pada pagi hari ini seminar kita tentang apa itu? Narkoba, bahaya narkoba bagi generasi muda atau generasi milenial. Itu penting sekali, gitu ya. Oke, seminar-seminar sebelumnya sudah teman-teman jalani
beberapa hari sebelumnya? Sudah? Oke, seminar apa saja? Coba di-share. Visi-misi 40, SMK 40, oke. Apa? Tata tertib yang di-share oleh guru-guru, Pak Guru dan Ibu Guru untuk persamaan persepsi rekan-rekan semuanya. Oke, yang lain? Ya. Pentingnya karakter building atau karakter persona untuk teman-teman semuanya. Buat itu juga penting gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Sudah. Berapa hari kegiatan seminar tersebut diselenggarakan? Dari hari kemarin? 2 hari yang lalu atau baru kemarin? Kemarin. Hari ini dan rencana ada satu hari lagi besok. Gitu. Oke, tentunya semangat ya untuk teman-teman ya. Kegiatan dari seminar tersebut itu fungsinya adalah untuk memotivasi teman-teman, gitu ya. Tujuannya adalah untuk personal pribadi yang teman-teman jalani di lingkup sekolah kalian, gitu ya. Oke. Tentunya saya juga mengucapkan selamat kepada rekan-rekan yang sudah tergabung di SMK 40 Jakarta. Ada beberapa rekan-rekan yang sekolah, saya menyebutnya apa ya? Saya menyebutnya SMP ya, di zaman saya gitu ya. Atau teman-teman itu sebutannya itu sekarang sudah kelas 7 gitu ya. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 dan selanjutnya. Oke. Sudah tergabung di sekolah dekat sini dan juga ada beberapa teman-teman juga waktu di SMP-nya di luar dari sekolah ini, di lingkup luar sekolah ini. Tentunya teman-teman mempunyai motivasi kenapa Anda memilih sekolah SMK 40 Jakarta. Tidak hanya terlepas pada orang tua Anda memilih sekolah tersebut, gitu ya. SMK itu menjadi menarik karena kenapa teman-teman di level saya sebutnya SMA ya atau konsentrasinya sudah langsung ke praktik, teman-teman sudah diberikan sebuah konsentrasi penuh di langkah awal. Oke, SMK 40 Jakarta konsentrasinya apa saja? Coba kita share. Masih ingat? DKV. Lalu masih apa? Bukan Ansi Jadilah. Siapa? Bukan Ansi Jadilah. Oke, apa aja mas konsentrasinya? Manajemen perkantoran. Di kafe ada bisnis retail, ada rekayasa perangkat lunak. Gitu tadi. Sama asuransi. Iya. Mas Raffi ini jurusannya apa? Konsentrasinya apa? DKV. Oh, DKV menarik. Siapa yang DKV teman-teman di kelas di ruangan ini? Wah, ini sudah terkoordinir ya untuk konsentrasinya ya. Oke. Untuk yang perangkat lunak, oke, sudah terkonsentrasi ya. Sudah berurutan. Oke. Untuk yang manajemen akuntansi perkantoran, oh sudah diurutkan semuanya. Satu lagi apa deh? Akuntansi? Ada? Oke, teman-teman semuanya. Apa lagi nih? Oke, marketing, bisnis. Bisnis retail. Ini semuanya ya. Sampai urutan belakang ya. Oke. Teman-teman sudah diplot untuk nanti schedule kita ini dalam sekolah apa sih kegiatannya, teman-teman sudah terbentuk di belakang tuh biar bisa saling share dan lain sebagainya. Jadi ya. Tentunya harus perlu ada strategi di dalamnya agar teman-teman menemukan langkah yang efisien dalam kegiatan-kegiatan sekolah tersebut. Tentunya bagaimana? Salah satunya teman-teman diwajibkan mengetahui kira-kira outputnya nanti pada tugas akhirnya apa, gitu ya, agar teman-teman bisa terarahkan. Ini di dalam konsentrasi saya nanti tugas akhirnya membuat misalkan DKV, kita membuat sebuah liputan ataupun
memberikan branding pada sekolah SMK 40 Jakarta, misalkan demikian, gitu ya. Kebetulan saya hadir di sekolah 40 SMK 40 Jakarta sudah beberapa sebelumnya, beberapa periode sebelumnya, beberapa karya-karya dari DKV, rekan-rekan DKV, rekan-rekan teman semua itu juga menarik, gitu ya. Kemarin mereka membranding SMK 40 Jakarta. Mereka melakukan liputan, mereka merecord audio dan video visual dan lain sebagainya, gitu ya. Itu strategi-strategi yang teman-teman bisa persiapkan dalam menuju tugas akhirnya, gitu ya. Oke, sampai di sini langkah kita untuk terkait dengan materi narkoba. Bahaya narkoba bagi generasi muda atau generasi milenial. Slide-nya sudah ya. Oke. Teman-teman yang belakang membaca nggak? Slide di depan ini, di belakang saya ini. Nanti saya coba arahkan ya, terkait kalau misalkan pandangan teman-teman tidak terjangkau dan lain sebagainya. Oke. Sudah dibantu tuh oleh operator terkait memanage dari kualitas materi tersebut. Oke. Teman-teman, bahaya narkoba di usia Anda saat ini itu penting sekali, gitu ya. Teman-teman, saya selalu menekankan kepada rekan-rekan semuanya di level sekolah bahwasannya Anda unggul satu hal. Apa yang Anda ungguli? Yaitu usia Anda, gitu ya. Ketika teman-teman terkonsentrasi sudah selesai pada level SMK ini, teman-teman dihadapkan dua pilihan. Teman-teman ingin berbisnis atau teman-teman ingin melanjutkan studi kembali, begitu kan ya? Oke. Ketika potensi teman-teman itu baik dalam perjalanan, tentunya teman-teman akan memenangkan suatu hal, yaitu adalah usia. Tidak jarang perusahaan-perusahaan tersebut mencari fresh graduate. That's right, betul ya? Teman-teman menang di situ. Nah, ketika teman-teman terjerumus dalam hal ini, tentunya usia teman-teman itu akan menjadi terkendala. Ada proses namanya rehabilitasi, ada proses namanya introvert dalam beberapa kurun waktu. Usia Anda itu berjalan terbuang dengan sia-sia. Poinnya itu, gitu ya, singkatnya gitu. Jadi perlu kita ketahui apa sih secara garis besar itu narkoba, atau bahkan rekan-rekan yang di sini itu pernah tanpa disadari atau disadari di lingkungan Anda ada aktivitas seperti itu. Ada? Pernah nggak teman-teman mengalami di lingkungan Anda kegiatan-kegiatan dari narkoba atau kita biasa sebutnya nafza di sekitar lingkungan Anda? Ada? Ada ya? Oke. Itu yang menjadi risiko dalam membentuk pribadi atau karakter Anda. Oke. Kita coba untuk di sini ada quotes nih ya. Bahaya narkoba bagi generasi muda. Tubuh dan jiwa yang baik akan membawamu ke dalam hidup yang baik pula. Terangi hidupmu dengan cahaya kebaikan, jangan redupkan dengan narkoba. Itu ya quotesnya ya. Kita lanjut slide berikutnya. Oke. Tadi disampaikan sedikit terkait dengan profil saya pada pagi hari ini. Tentunya ketika teman-teman ingin terkonsentrasi kembali. Jadi tadi saya menyebutkan bahwasannya rekan-rekan kan setelah
lulus dari SMK ini, teman-teman akan membuat plan. Anda mau kemana? Itu kan ya? Kalau misalkan Anda hanya mengikuti arus saja tanpa ada sebuah plan, maka waktu kita akan berpacu pada waktu. Betul ya? Gitu ya? Berjalan dengan waktu, ternyata perusahaan yang Anda minat, yang Anda sukai sudah terpacu pada standar usia maksimal berapa, gitu ya. Jadi sebisa mungkin ketika rekan-rekan sudah lulus dalam studi di level sekolah, teman-teman sudah ada bayangan, saya akan mau kemana. Karena satu hal, teman-teman diungguli dengan usia Anda yang masih muda. Kebetulan saya studi S1, S2, dan S3 itu konsentrasinya alhamdulillah selalu linear, yaitu komunikasi, gitu ya. Beberapa rekan kami itu ada yang tidak linear di S2-nya atau bahkan di level S3-nya karena kebutuhan dari pengajaran, ya mereka ikuti saja, gitu ya. Yang saya informasikan di sini adalah kesempatan peluang muda yang teman-teman bisa menangkan. Tinggal dari faktor-faktor sekitar yang mendukung Anda, keluarga, partner, rekan sekitar dan lain sebagainya. Oke ya? Itu profil sedikit dari saya, kita bisa lanjut. Nah, saya buka dengan opening presiden kita terkait urgensi bagaimana narkoba ada di negara kita. Jadi ya, situasi di negara ini sudah dalam status darurat narkoba. Untuk itu kita harus bersama-sama menyatakan perang terhadap narkoba. Beberapa tahun lalu teman-teman, itu tekanan terbesar itu ada di sekitar tahun 90-an ke atas. Teman-teman sudah lahir belum di tahun segitu? Belum ya? Di tahun tersebut itu tinggi sekali tekanan dari level pemerintah, level kita sebagai masyarakat, karena itu ada namanya komunikasi dari negara lain. Makanya informasi-informasi terkait kriminal, narkoba itu tinggi, gitu ya. Tapi pemerintah kita dari level atau informasi dari Polri itu menekankan bahwasannya narkoba itu harus dituntaskan atau harus diberantas, karena informasi dari generasi milenial, dampak dari generasi milenial itu akan berpengaruh pada masa depannya, gitu ya. Oke, coba kita lanjut lagi. Oke, sekarang saya tanya teman-teman semuanya, jumlah populasi di negara kita Indonesia sampai dengan saat ini berapa? Sudah bertambah ya, jadi 270 juta sekian, gitu ya. Jadi beberapa waktu lalu, saya ingat sekitar 6 bulan atau 1 tahun yang lalu, itu jumlahnya masih 250 juta. Jadi ya, dalam kurun waktu 1 tahun itu sudah bertambah menjadi 270 juta. Dan kita bisa lihat, coba teman-teman, rate dari jumlah populasi, itu prevalensi itu adalah jumlah dari populasi keseluruhan. Jumlah prevalensi penyalahguna narkotika yang begitu tinggi mengakibatkan Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkotika. Berapa persen itu dalam keseluruhan dipaparkan di materi? Oke, 2,18%.
Kalau kita jumlahkan dari hitungannya sebesar 4 juta jiwa, cukup besar ya, dari keseluruhan di negara Republik Indonesia, yang dimana dari jumlah tersebut itu dibagi 3 jenis. Apa saja deh? Apa saja deh? Saya sambil berjalan ya. Dalam coba pakai itu berapa juta? 1,6 juta. Lalu yang terlanjur pakai 1,4 juta, dan pecandu cukup besar, sebesar 943.000 dari coba pakai ataupun terlanjur pakai. Dari keseluruhan di Indonesia jumlahnya hampir masuk di angka 1 juta. Nah, dari pecandu di sini ini sudah di level yang berbeda, karena mereka sudah ketergantungan terhadap narkoba tersebut, terhadap obat tersebut, dan mau tidak mau solusinya itu menjadi 2 hal. Mereka ingin berubah secara pribadi melalui rehabilitasi, atau mereka tetap lanjut mengkonsumsi narkoba tersebut. Karena tubuh yang mengkonsumsi narkoba itu mau tidak mau memaksa, dalam tanda kutip ya, memaksa untuk menggunakan obat tersebut kembali agar dia tenang. Poinnya gitu ya. Jadi ketika itu dalam kurun waktu pengguna selesai, tubuh akan merespon kembali untuk menggunakan itu. Tentunya ada beberapa penolakan dalam tubuh ketika berhenti menggunakan narkoba. Apa saja yang teman-teman ketahui? Stres, apalagi ketergantungan, apalagi halusinasi, apalagi gelisah, emosional. Teman-teman pernah mendengar istilah sakau nggak sih? Gitu ya, itu beberapa jenis-jenis narkoba ketika teman-teman berhenti, atau sebutannya apa ya, proses tersebut itu berhenti beberapa kurun waktu, tubuh menolak, dan yang disebutkan tadi adalah impact atau hasil dari sebutannya apa ya, penyembuhan tubuh. Jadi ya, penyembuhan tubuh yang berakibat itu tadi stres, emosional, sakau, dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Jumlah penyalahguna narkoba berdasarkan pekerjaan. Oke. Mas siapa? Mas Rasya. Oke, sebutkan. Tidak pekerja, pelajar dan mahasiswa, pekerja swasta dan pemerintah. Oke, rate dari persennya? Tidak pekerja 22,34%, pelajar dan mahasiswa 27,32%, pekerja swasta dan pemerintah 50,34%. Oke. Dari 3 aktivitas yang itu menjadi target sasaran untuk ditawarkan narkoba dan beresiko tinggi. 3 tersebut adalah teman-teman tidak ada aktivitas ketika lulus sekolah atau sudah selesai sekolah, atau kita menyebutnya itu pengangguran, tidak bekerja, jumlahnya sekitar 22%. Lalu pelajar dan mahasiswa itu 27%, dan di sini cukup tinggi pekerja swasta dan pemerintah, hampir setengahnya, sekitar berapa persen? 50% lebih. Coba kita lihat kenapa hal tersebut itu mempunyai problematik
berbeda-beda. Coba sekarang saya tanya, dari masing-masing ketiga ini itu bisa terjerumus dengan narkoba, itu penyebabnya apa saja? Oke, pertama dari tidak bekerja. Siapa? Muhammad Nabil Rifai. Penyebab tidak terjerumus narkoba di level tidak bekerja atau pengangguran. Penyebabnya apa? Stres. Oke. Terus karena pikiran, Stres, pikiran, tekanan. tekanan. Ada lagi tambahin tekanan lingkungan sekitar. Oke. Kalau mengajar. Yang itu Kalau pelajar, mahasiswa, apa sih problemnya sehingga dia terjerumus oleh narkoba? nyoba pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan juga. Apa lagi? Mbak, silakan. Apa? Dampak level pelajar dan mahasiswa menggunakan narkoba. Dampaknya apa saja? Pergaulan dari teman, Pergaulan, dari orang-orang sekitar kayak bapak-bapak atau orang lain itu yang dewasa. lingkungan ya. Oke, ada lagi. Tadi disebutkan di depan Anda ada satunya yaitu coba-coba. Gitu ya. Ikut tren, waktu menarik tuh. Satu lagi terakhir. Pekerja swasta dan pemerintah, kenapa dia bisa terjerumus narkoba? Emosional. Dari faktor apa? Emosional karena apa? Pekerjaan. Pekerjaan. Oke. Coba boleh. Yang tadi saya bilang sih Pak, karena dia kebanyakan duit, pusing cara ngabisin duitnya Pak. Narkoba kan mahal Pak, bukan kaleng-kaleng ini harganya Pak. Betul sekali. Kelebihan atau bahkan kekurangan. Gitu ya. Iya. Coba perhatikan. Teman Anda mengatakan bahwa ada aspek material atau aspek keuangan di level pekerja swasta dan pemerintah, gitu ya. Tentunya banyak faktor. Ketika saya bekerja, penghasilan saya tidak cukup, gitu ya. Saya otomatis stres, tekanan, dan mendapatkan tawaran untuk bisnis narkoba. Dapat dipahami nggak? Dan hal tersebut itu menjadi prestis yang besar, dengan jumlah yang besar, dengan benefit yang besar. Tapi tentunya resikonya besar pula, gitu ya. Oh ini gitu ya. Oke. Dan ada juga ketika saya sudah sangat berkecukupan,
karir saya, atau saya bisnismen, gitu ya, atau saya mendapatkan keluarga yang kaya raya, otomatis apa yang saya lakukan? Saya sudah bisa mampu semuanya, apapun sudah bisa saya beli, gitu ya. Akhirnya saya menjajal dong untuk apa sih narkoba tersebut, atau minimal ini bentuk obat apa sih? Kok kenapa dampaknya bisa sebesar itu, gitu ya? Yang berawal dari rekan kalian tadi itu menyebutnya adalah coba-coba. Wah, itu penting. Oke? Nah, itu yang menjadi teman-teman faktor kenapa pegawai swasta atau pemerintah terjerumus dalam kegiatan-kegiatan narkoba atau mencoba apa sih namanya narkoba di beberapa jenis. Oke, kita lanjut. Kenapa remaja rentan terjerat narkoba? Di sini ada 3 faktor, yaitu apa saja? Yang pertama, faktor lingkungan. Lalu yang kedua, faktor keluarga. Dan yang ketiga, pribadi sendiri, individu. Jadi ya, teman-teman, di dalam perilaku keluarga Anda itu baik. Anda apa sih namanya? Edukasi, lalu attitude, lalu pemahaman terkait dengan culture, agama itu baik. Tapi lingkungan Anda yang mempengaruhi sehingga Anda bisa terjerumus dengan narkoba. Jadi ya, di tahun 90-an gencar-gencarnya narkoba itu tinggi, dan bahkan menjerumuskan beberapa remaja. Salah satunya adalah remaja yang sudah di level high class atau berkecukupan. Gitu ya. Faktornya kenapa dia bisa terjerumus? Lingkungan, keluarga, salah satunya adalah komunikasinya yang kurang baik. Lalu kurang pendalaman terkait dengan agama, gitu ya. Ada beberapa faktor di sana. Oke, sekarang kita cek. Tadi itu menyebutkan salah satunya adalah dari faktor keluarga yang mempengaruhi kenapa personal atau saya bisa terjerumus dengan narkoba. Nah, itu di level faktor keluarga. Kalau di faktor individu, kira-kira kenapa dia bisa terjerumus narkoba? Kenapa? Dari faktor individu, remaja rentan terjerat narkoba. Oke. Kenapa remaja rentan terjerat narkoba? Di faktor individu. Mencoba-coba ya, dia sendiri yang menggunakannya. Oke. Tentunya hal terkait dengan faktor individu adalah personal dari teman-teman yang menentukan untuk terjerumus atau tidak, gitu ya. Nah, ini pentingnya pada pagi hari ini teman-teman mengetahui kira-kira bahaya narkoba seperti apa, jenis-jenis narkoba seperti apa, sehingga teman-teman mempunyai barrier, mempunyai pelindung dari level pengetahuan, awareness, gitu ya. Apa itu narkoba, apa itu dampak narkoba, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi.
Oke. Narkoba di sini teman-teman dihadapkan pada tiga jenis besar. Yang pertama adalah narkotika, lalu yang kedua adalah psikotropika, dan yang ketiga adalah zat adiktif. Oke. Itu diatur dalam undang-undang yang telah diketok palu nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Oke. Sekarang coba kita discuss. Kalau narkotika itu jenis-jenisnya apa saja? Oke. Mas. Narkotika. Morfin, Apalagi? kokain, Oke. ganja, Ganja. sabu, opium, Itu narkotika. Kalau psikotropika, psikotropika itu apa saja? Lexotan, Epivive, sama diazepam. Satu lagi terakhir, atau zat adiktif, bahan-bahan adiktif atau zat adiktif itu apa saja? Alkohol, lem, sama apa lagi? Rokok. Teman-teman ada tambahan lagi? Lain? Hah? Kira-kira narkotika, apalagi psikotropika, apalagi bahan-bahan adiktif, apalagi? Ada? Teman kalian, bau bensin itu masuk ke dalam adiktif. Oke, ada lagi yang lain? Hah? Yang tidak disebutkan di sini, yang lain? Ekstasi kebetulan ada di narkotika. Lab atau sebutannya inhalan? Ada? Boleh? Tambahan yang lainnya? Kafein. Kafein atau kita sebutnya kopi, Iya, gitu ya. Ada lagi? Gitu ya. Kafein atau kita sering menyebutnya kopi itu juga masuk ke dalam zat adiktif. Nah, sekarang kenapa itu masih dalam bentuk aman? Gitu ya. Kita harus mengetahui dulu apa itu psikoterapi, apa psikotropika, zat adiktif, dan narkotika. Oke. Coba kita slide lanjut. Oke. Kita back dulu deh, yang tadi. Kita back dulu, oke. Kira-kira singkatnya, bagaimana teman-teman membedakan antara narkotika, psikotropika, dan zat adiktif? Ada yang tahu nggak? Bagaimana kita membedakan secara efisien, secara mudah? Itu bagian dari narkotika ternyata.
di level lain atau di lainnya, tempat lainnya itu masuk ke dalam psikotropika ternyata. Satu lagi, dia adalah zat adiktif. Ayo, ada yang bisa membedakan nggak kira-kira? Teman-teman, ada? Beberapa narkotika singkatnya ada yang menyebabkan personalnya itu menjadi lelah dan ngantuk. That's right. Betul ya? Personalnya menjadi lelah dan mengantuk. Ada juga personal ketika dia mengkonsumsi narkoba itu keaktifnya lebih tinggi, denyut jantung kita jadi lebih tinggi, kita justru makin lebih aktif, gitu ya. Aktivitas kita bisa lebih bergairah, detak jantung kita yang dalam hitungan menit hanya 80, ketika dia mengkonsumsi psikotropika dia bisa menjadi 120 bahkan lebih. Gitu ya. Jadi yang kita bedakan adalah ketika dia mengkonsumsi narkotika, dia tuh penggunaannya, ketika teman-teman mengkonsumsi tersebut, kualitas Anda akan menurun. Anda akan menjadi ngantuk. Anda akan berhalusinasi. Gitu ya. Tapi ketika teman-teman mengkonsumsi psikotropika, teman-teman akan semakin semangat. Anda akan semakin bergairah pada level tertentu, dan itu potensinya ketika rutin terus-menerus digunakan bisa menyebabkan kematian dari detak jantung. Ini ya, ini ya. Nah, sekarang dari penjelasan saya tadi, jenis-jenisnya masuknya kemana saja? Oke, kira-kira kalau kita buka nanti ada slide-nya ya, jenis-jenis dari narkoba tersebut. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita slide berikutnya dulu. Silakan. Nah, ini menarik, bahwasannya narkoba di dalam undang-undang itu dibagi 3 golongan. Gitu ya. Golongan yang pertama itu singkatnya sudah tidak diperbolehkan atau bahaya. Golongan kedua itu bisa dalam bentuk pengobatan, tapi itu menjadi alternatif terakhir. Lalu untuk golongan ketiga digunakan dalam pengobatan justru, gitu ya. Tapi kadar atau kualitas dari obatnya tersebut itu benar-benar sangat rendah, gitu ya. Teman-teman tahu, kita buka slide-nya tadi yang saya share ke panitia. Ada
ini dia nih untuk materinya, teman-teman bisa lihat. Saya diberi waktu untuk panitia sekitar 10 menit lagi. Kita bisa manfaatkan ya. Narkotika tadi golongan 1 disebutkan. Ada golongan 1, ada golongan 2, ada golongan 3. Golongan 1 tidak boleh teman-teman gunakan karena itu akan berimpact pada fungsi syaraf teman-teman. Gitu ya, fungsi otak teman-teman. Yang teman-teman sebutkan tadi. Heroin, kokain, ganja, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk ke golongan 3, coba. Nah, golongan 2 atau golongan 3 itu ada fungsinya itu bisa berkhasiat untuk tubuh. Salah satunya di situ ada vetidin atau kodein. Teman-teman ada yang tahu kodein? Saya punya penyakit asma, untuk menenangkan diri saya mengkonsumsi resep dari dokter yang kandungannya adalah kodein. Gitu ya. Nah, tentunya itu masih dalam level aman. Gitu ya. Kalau misalkan dibilang ketergantungan nggak sih? Ketika teman-teman asmanya kambuh, teman-teman harus mengkonsumsi itu lagi. Itu kan ya. Tapi itu masih dalam batas aman. Gitu ya. Poinnya gitu, singkatnya gitu. Nah, sekarang kita buka slide tadi, Mas. Kita buka slide tadi. Balik lagi. Lanjut. Kita percepat. Oke. Saya percepat untuk sabu-sabu. Saya percepat ya, teman-teman bisa pahami. Sabu-sabu itu target konsumennya atau penggunanya adalah workaholic, pekerja keras. Karena kenapa? Ketika teman-teman mengkonsumsi itu, teman-teman akan tidak mengenal rasa ngantuk. Teman-teman bergairah pada beberapa hari ke depan, bahkan ada yang bisa mencapai 3 hari ke depan. Teman-teman tidak merasakan lapar, teman-teman tidak merasakan ngantuk selama beberapa hari ke depan. Gitu ya. Tapi resikonya ketika teman-teman stop, teman-teman berhenti, itu ada namanya istilahnya apa ya? Putus zat. Ketika teman-teman tidak ketika saya tidak mengkonsumsi ini dalam kurun waktu tertentu, apa yang terjadi pada tubuh kita? Teman-teman akan dehidrasi. Teman-teman merasa selalu kekurangan cairan, mempengaruhi fungsi otak Anda. Gitu ya. Di situ dijelaskan kewaspadaan meningkat, bergairah meningkat, insomnia, hilangnya nafsu makan, dan daya ingat kita menurun. Oke, kita lanjut. Ganja ini yang target utama pada di level siswa ataupun mahasiswa, siswa-siswi ataupun mahasiswa-mahasiswi, karena dari range harga itu masih segmented, masih bisa pada di level Anda, dalam tanda kutip itu masih terjangkau. Tapi itu dalam kurun waktu tertentu itu akan mempengaruhi otak Anda. Gitu ya. Nah, tentunya ini sudah ada di beberapa negara yang melegalkan. Gitu ya. Di Amerika salah satunya ganja itu sudah dilegalkan. Tapi di tempat-tempat tertentu. Nah, kalau Indonesia ini sudah masuk ke dalam narkoba. Karena dalam kurun waktu yang panjang itu akan mempengaruhi otak atau saraf kita. Disebutkan ada kecemasan tinggi, emosional, depresi, dan lain sebagainya. Lanjut. Ekstasi ini masuk ke dalam psikotropika yang tadi saya sebutkan. Gitu ya. Jadi ketika Anda mengkonsumsi narkoba, aktivitas Anda akan tinggi,
detak jantung Anda akan tinggi, tapi ketika Anda putus zat, Anda tidak mengkonsumsi itu lagi, itu ada dampaknya, gitu ya. Anda tentunya akan mengalami nafsu makan, mudah berkeringat, mual, cemas, denyut jantung yang tadi saya sampaikan 80 per detik itu bisa meningkat sampai 120 per detik. Tentunya itu akan berpengaruh pada saraf Anda. Lanjut. Heroin, utang, ini yang menurut saya sangat berimpact, atau bahkan ketika itu putus zat, teman-teman tidak mengkonsumsi zat itu lagi, itu akan sebutannya sering kita kenal, namanya adalah sakau. Ada yang tahu? Ya, teman-teman akan menggigil karena membutuhkan zat itu lagi untuk sebagai penenang. Nah, apa yang teman-teman akan rasakan di situ? Hilangnya rasa sakit, mual, muntah, pusing, penurunan gairah seksual, dan terakhir tadi disebutkan itu mandul. Nah, dan bahayanya ketika teman-teman mengkonsumsi tersebut, itu ada namanya titik teman-teman akan, sebutannya dalam penggunaan itu fly atau terbang dalam kurun waktu beberapa menit. Dan cara bicara Anda ketika mengkonsumsi itu akan ngaco, itu ya. Lafal, cara bicara, gesture, dan lain sebagainya itu akan ngaco. Teman-teman tahu ini gak sih? Orang kalau yang cadel ngomongnya, orang-orang kalau ngomongnya itu nggak jelas, gitu ya. Kita harus bedakan yang mana itu murni dari turunan, yang mana itu dari pengaruh obat-obatan. Nah, impactnya ketika itu putus zat itu akan sakau. Teman-teman akan mengalami menggigil, lalu tubuh Anda akan merasa sakit, lalu teman-teman akan menjadi introvert atau penyendiri, dan bahkan ada beberapa kasus personal tersebut atau orang tersebut saking tingkat stresnya tinggi, dia mencoba melakukan bunuh diri, gitu ya. Oke, kita coba lihat untuk videonya. Videonya itu yang satu lagi terakhir. Nah, ini yang menarik, magic mushroom. Teman-teman tahu dari mana nih magic mushroom diperoleh? Tai kebo, tai sapi. Teman-teman tahu nggak? Tai sapi, mohon maaf ya, ini diperoleh dari tai sapi. Zat yang sudah dikeluarkan dari sapi tersebut, kotoran sapi tersebut, baunya, aromanya itu bisa membuat personal atau seseorang itu keleyangan, gitu ya. Jadi menariknya adalah kita bisa melihat daya kritis. Teman-teman ingin di level high class, Anda akan membeli obat-obatan yang mahal, that's right. Tinggal Anda pilih yang harga-harga heroin, ekstasi, dan lain sebagainya. Tapi juga ada di level low class, di level yang tidak punya, mereka bisa menggunakan mengkonsumsi narkoba di level ini. Dapat dipahami kan? Gitu ya. Jadi pada poinnya teman-teman, tingkat kekhawatirannya tidak berpengaruh. Anda mampu di kelas tersebut, Anda tidak mampu, narkoba juga bisa masuk di semua kalangan. Gitu ya. Terakhir, satu lagi. Nah, ini satu lagi terakhir. Teman-teman pernah nggak ngeliat ini aktivitas ini? Hah? Pernah? Atau kita sebutannya in Holland.
Dan saya sedikit membuka fakta. Kenapa targetnya di sini adalah remaja, anak-anak, khususnya itu di pinggir jalan. Mereka mengkonsumsi ini atau menggunakan ini. Alasannya kenapa? Mereka butuh penenang saat dia istirahat di pinggir jalan. Ketika Anda mencium aroma lem dalam kurun waktu yang cukup panjang, mereka akan merasakan kantuk. Gitu ya. Ketika ini targetnya adalah orang-orang atau remaja atau anak-anak yang ada di sekitar pinggir jalan. Untuk apa? Dalam dia istirahat, dia tidak terganggu dengan aktivitas kendaraan, dengan lalu lalang sekitar, dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman sudah sangat beruntung mempunyai tempat tinggal yang nyaman, tidak mengganggu sekitar, dan jangan sampai untuk terjerumus pada kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya tutup dengan video ya. Video yang animasi. Saya tutup dengan video. Teman-teman bisa simak videonya.
Oke, saya tutup dengan historical dari artis yang satu ini. Ada yang tahu siapa namanya? Ya? Kalkin ya, kita lihat. Filmnya apa? Belum. Di usia, ada yang tahu? Dia proses artisnya di usia berapa? 10 tahun. Oke. 10 tahun penghasilan dia di rate rupiah itu 28 miliar di usia dia 10 tahun. Dia bermain Home Alone itu di Natal ya. Gitu ya. Singkat cerita, personal ini mempunyai problem internal. Dia di usia 12 berhenti syuting, lalu di usia 17 dia menikah, gagal, kedua kalinya pun dia gagal. Informasi yang beredar katanya dia terjerumus dengan narkoba karena pernikahan gagal untuk kesekian kalinya. Oke, teman-teman bisa lihat before and after. Ini afternya ini cuma memakan waktu 1,5 tahun, bisa jadi seperti ini. Dia mengkonsumsi narkoba cuma kurun waktu 1,5 tahun, sudah berdampak pada tubuh dan teman-teman bisa lihat. Lihat. Dan informasinya di sini dia melakukan rehabilitasi dan sekarang sudah pulih. Informasi seperti ini. Lihat. Itu yang saya tekankan untuk teman-teman. Saya membuat kesimpulan bahwasannya teman-teman, sekali lagi saya tekankan di awal adalah teman-teman menang dalam level usia. Saya melamar pekerjaan sudah tidak bisa karena usia saya sudah melewati dari batas maksimal. Lihat, teman-teman menang dari usia. Progres Anda ingin kemana? Studi, usaha, dan lain sebagainya itu lanjut. Jangan sampai teman-teman terjerumus pada satu aktivitas ini, yaitu narkoba. Karena waktu Anda akan terbuang, Anda akan masuk ke dalam rehabilitasi dan lain sebagainya, dan itu akan mempengaruhi pada image Anda. Ada namanya laporan kepolisian, Anda terjerumus dan lain sebagainya, kriminal dan lain sebagainya, akan berpengaruh ke situ. Tentunya kepada karir Anda dan masa depan Anda. Itu mungkin yang bisa saya tutup untuk pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya serahkan kepada moderator. Silakan. Selanjutnya kita ada sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum, saya Zaki dari jurusan FPL. Saya ingin bertanya, jika pengguna narkoba mempunyai anak, apakah anak tersebut akan terpengaruh secara mental dan juga emosional? Makasih. Singkatnya tadi pertanyaannya, ketika personal di sini ibu-ibu, jelas ibu-ibu ya karena mengandung ya. Dia itu mengkonsumsi narkoba di jenis-jenis tertentu, lalu dia mengandung dan melahirkan. Apakah si anak ini akan berpengaruh atau minimal ketika dites itu ada narkobanya, gitu ya? Tentunya teman-teman pernah dengar istilah nggak sih ketika ibu-ibu itu kena penyakit HIV, lalu itu anak juga terjangkit HIV, ada pernah seperti itu? Narkoba pun juga demikian. Tapi yang saya tekankan di sini adalah bukan terjangkitnya, tapi imunitas dan saraf pada anak. Itu yang lebih parah. Gitu ya. Kalau misalkan terjangkit itu masih bisa kita obati. Tapi kalau misalkan sudah dibuka dari usia awal, usia apa sih namanya? Kalau ada newborn itu dari 6 bulan ke bawah, gitu ya. Kalau sudah diberikan opening atau kita lahir di dunia ini sudah dalam imun kita yang kurang baik, saraf
kita yang saraf anak tersebut yang tidak bagus, itu masa depannya pun juga akan amat disayangkan. Poinnya gitu ya. Jadi singkatnya ada pengaruh, tapi kita lihat kalau misalkan itu kesehatan bisa kita obati. Tapi kalau misalkan sudah imunitas dan fungsi saraf itu sudah sulit untuk diobati. Oke. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Karena waktu kita sudah habis, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Jadi terima kasih kepada Bapak Jatayu Hadi Prakoso atas pemaparan materi yang telah diberikan. Oke teman-teman, schedule teman-teman setelah ini apa? Materi perjurusan. Materi perjurusan itu di masing-masing jurusan, gitu ya. Di ruangan ini atau ruangan lain? Oh, di ruangan kelas masing-masing, gitu ya. Nah, nanti akan diinfokan lagi. Perhatikan, akan diinfokan lagi oleh panitia di masing-masing ruangan, gitu ya. Tentunya, halo. Tentunya ini bagian sedikit dari saya terkait dengan narkoba. Semoga teman-teman awareness-nya terbangun, lalu teman-teman juga mempunyai daya tahan atau daya pemikiran yang baik sehingga tidak terjerumus, dan itu menjadi fondasi teman-teman. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk teman-teman semuanya ya. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat menikmati proses pada pagi hari ini dan selanjutnya. Tentunya semoga teman-teman sehat selalu. Selamat. Kita akan ada pemberian sertifikat kepada Pak Jatayu. Silakan Pak, dicoba. Itu Moses, moto. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Jatayu. Saya Rahim Fitriana selaku moderator dari pemateri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada MC saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Jatayu Hadi yang sudah memberikan materi tentang bahaya narkoba. Semoga dalam penyampaian materi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.